Oke, hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan luar biasa yang membentuk salah satu agama terbesar di dunia. Kisah Nabi Muhammad dari Mekah hingga Madinah. Mari kita mulai. Jadi, kita akan mulai dari akarnya ya. Kita akan lihat seperti apa sih dunia tempat Muhammad dilahirkan, tantangan apa aja yang beliau hadapi, sampai ke warisan yang beliau tinggalkan dan masih terasa sampai sekarang. Supaya kita benar-benar paham pesannya, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu konteksnya. Bayangkan Mekah pada saat itu, bukan sekedar kota biasa, tapi pusat perdagangan yang super sibuk, dan yang lebih penting punya lanskap spiritual yang, wah, kompleks banget. Nah, ini penting. Garis keturunan Muhammad itu bukan main-main, bergengsi banget. Kita bicara soal generasi nenek moyang yang jadi penjaga Ka'bah, pusat spiritualnya Arabia. Posisi ini kan menempatkan keluarga beliau tepat di jantung kehidupan sosial dan keagamaan Mekah. Dan ada satu kisah yang menurut saya benar-benar menarik dari periode ini, yaitu nazar yang diucapkan oleh kakek Muhammad. Sumpahnya untuk mengorbankan seorang putra, ini ngasih kita gambaran yang jelas banget tentang betapa pentingnya kehormatan, janji, dan pengabdian pada Tuhan dalam budaya Arab pra-Islam saat itu. Tapi ironisnya begini, meskipun Ka'bah dijaga oleh leluhurnya sendiri, Mekah itu sudah jauh menyimpang. Mereka menyembah banyak dewa. Jadi, di tengah-tengah lingkungan penyembahan berhala inilah justru muncul sebuah pesan yang radikal. Tuhan itu cuma satu. Lalu, datanglah wahyu itu. Pesan yang dibawa Muhammad sebenarnya simpel, tapi revolusioner banget. Hanya ada satu Tuhan. Nah, bagi masyarakat Mekah, ini bukan sekedar ajaran baru loh. Ini adalah tantangan langsung ke seluruh tatanan sosial mereka. Tentu saja, para penguasa suku Quraisy melihat ini sebagai ancaman besar. Kenapa? Karena ini mengancam kekuasaan mereka, gengsi mereka, dan tentu saja ekonomi haji, yang semuanya dibangun di sekitar berhala-berhala itu. Penolakan ini nggak butuh waktu lama untuk berubah jadi penganiayaan yang kejam. Mereka menyasar orang-orang yang paling rentan, salah satunya seorang budak bernama Bilal. Harapannya, dengan menekan yang paling lemah, semangat gerakan baru ini bisa dipatahkan dari akarnya. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Di tengah siksaan yang mungkin gak bisa kita bayangkan, bisikan Bilal, Ahad, Ahad, atau yang Esa, justru jadi simbol perlawanan. Imannya terbukti lebih kuat dari batu yang menindihnya. Oke, jadi penyiksaan perorangan ternyata nggak berhasil. Kaum Quraisy pun menaikkan level tekanannya. Mereka melakukan boikot total selama 3 tahun penuh. Ini bukan lagi sekedar embargo ekonomi ya. Ini adalah upaya sistematis untuk membuat satu komunitas kelaparan sampai mereka menyerah. Sampai-sampai tangisan anak-anak yang kelaparan itu terdengar di luar lembah tempat mereka diisolasi. Situasi makin genting. Setelah pelindungnya wafat, ada rencana pembunuhan dan penganiayaan yang nggak berhenti. Akhirnya, satu-satunya pilihan yang masuk akal untuk bertahan hidup adalah melakukan migrasi strategis, yang kita kenal sebagai hijrah. Dan pelarian ini jauh dari kata panik. Ini adalah sebuah operasi yang direncanakan dengan sangat matang. Mulai dari umpan di tempat tidur, sampai sengaja memilih rute ke arah yang berlawanan. Setiap langkahnya penuh perhitungan strategis untuk mengecoh para pembunuh. Bayangkan momen paling tegangnya. Para pengejar sudah ada di mulut gua. Tapi di saat itulah keyakinan Muhammad sama sekali nggak goyah. Kata-katanya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini seolah jadi inti dari seluruh perjalanannya. Keyakinan yang teguh di tengah situasi yang paling mustahil sekalipun. Oke, akhirnya mereka tiba di Yatsrib, kota yang nantinya kita kenal sebagai Madinah. Di sini tantangannya berubah total. Bukan lagi soal bertahan hidup dari kejaran musuh, tapi bagaimana membangun sebuah masyarakat yang solid dari nol, yang terdiri dari berbagai macam suku. Nah, untuk menyatukan komunitas yang beragam ini, ada sebuah ide sosial yang brilian banget. Setiap imigran dari Makkah atau Muhajirin dipersaudarakan dengan satu penduduk asli Madinah atau Ansar. Ini bukan cuma soal bantuan materi loh. Ini adalah cara cerdas untuk menenun ikatan persaudaraan yang kuat yang jadi fondasi masyarakat baru. Langkah berikutnya adalah melembagakannya. Muhammad kemudian menetapkan semacam kontrak sosial formal yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Ini pada dasarnya adalah sebuah konstitusi yang mengikat semua komunitas di Madinah, Muslim, Yahudi, dan lainnya di bawah satu sistem pemerintahan dan perlindungan bersama. Keren banget kan? Tapi bukan berarti masalah selesai. Komunitas baru di Madinah ini sama sekali belum aman. Ancaman dari Mekah masih sangat nyata. Belum lagi tantangan dari dalam.
Jadi, mereka butuh solusi, baik secara militer maupun diplomasi. Dan ancaman terbesar itu akhirnya datang. Kita bicara soal pasukan gabungan yang besarnya belum pernah ada sebelumnya. 10.000 tentara berbaris menuju Madinah. Tujuannya cuma satu, menghapus komunitas muslim dari peta. Kalah jumlahnya jauh banget. Jadi kaum muslim nggak bisa mengandalkan kekuatan fisik. Mereka pakai apa? Strategi. Mereka menggali parit pertahanan yang dalam, sebuah taktik dari Persia yang sama sekali nggak dikenal oleh orang Arab. Dan ini berhasil, kavaleri musuh benar-benar dibuat bingung dan nggak efektif. Setelah pertempuran itu, ada pergeseran strategi yang lagi-lagi luar biasa. Muhammad memilih jalan diplomasi, bukan perang. Beliau menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Awalnya, banyak yang menganggap perjanjian ini merugikan. Tapi ternyata, justru perjanjian inilah yang membuka jalan bagi Islam untuk berkembang dengan sangat pesat lewat jalur damai. Kita masuk ke fase terakhir dalam hidupnya. Komunitas yang beliau bangun sekarang sudah kokoh, dan pesannya mulai melihat jauh keluar perbatasan Arabia. Karena basis di Arabia sudah aman, visinya pun meluas ke tingkat global. Bayangkan, utusan-utusan dikirim bukan lagi ke suku-suku tetangga, tapi langsung ke para penguasa adidaya saat itu, Kaisar Romawi dan Persia. Isinya, ajakan untuk memeluk Islam. Dan hasilnya, luar biasa. Gerakan yang tadinya cuma terdiri dari segelintir orang yang dianiaya, sekarang telah menjadi kekuatan dominan yang berhasil menyatukan seluruh semenanjung Arab, wilayah yang tadinya selalu terpecah belah oleh perang antar suku. Jadi transformasi yang luar biasa ini, dari seorang buronan yang bersembunyi di gua, menjadi pemimpin sebuah peradaban baru, memunculkan satu pertanyaan besar yang terus digali oleh para sejarawan sampai hari ini. Bagaimana perjalanan satu orang ini bisa membentuk arah sejarah dunia?